Halo, Halo, selamat malam. malam. Iya, saya bicara dengan Bapak. Dari siapa, Bu? Iya, saya dengan Bapak dari tim ekstradana dari personal loan. Ini yang saya terima dari kontak center. Mm-mm. Bapak hari ini dari itu ya Pak ya, yang terkait personal loannya Ibu. Iya, gimana, Bu? Betul Pak? Heeh. Iya, kebetulan nama saya juga Pak. Oh iya, gimana, Jadi, Bu? jadi tadi saya koordinasi sama tim collection terkait, sudah berhasil tersambung dengan Bapak dan akhirnya diangkat si Pak teleponnya. Iya, terus? Mungkin Bapak yang sampaikan ya tadi pesannya dari CMB Niaga ya Iya, Pak? kan setiap ada Iya. pesan saya sampaikan, Bu. Terus? Oh iya, makasih banyak. Ini kalau saya boleh tahu, ini Bapak hubungannya dengan apa ya Pak? Sepupu. Saudara? Oh sepupu. Sepupunya ya? Iya. Oh, oke, baik. Nah cuman memang ini sih saya infokan memang hasil pembicaraannya memang belum ada titik temu Pak dari teman-teman collection dengan sendiri. Iya, terus? Nah makanya kita sudah infokan juga kalau misalnya itu belum ada titik temu, jadi nanti ini penagihan akan berjalan terus saat kita bilang seperti itu. Nah cuman makanya nanti jadi saya mau infokan aja ke Pak bahwa kami sudah berhasil koordinasi sama Bapak, cuman memang belum ada titik temunya sih Pak. Tapi nanti saya coba koordinasi sama teman-teman di collection, mungkin ya mungkin saya di depan mohon maaf dulu, mungkin nanti mungkin intensitasnya lah yang kita atur ya untuk tidak sering-sering menghubungi Pak. Tapi mungkin sesekali kalau kita memang perlu banget untuk menghubungi, mungkin ada program atau apa, bisa minta tolong dibantu ya Pak ya. Saya bantu kok, Bu. Cuman yang tadi nelfon itu siapa ya? Afi, siapa sih namanya? Alfi, laki-laki atau perempuan? Perempuan, Bu, Bapak? Bu. Tadi siang kan saya juga telepon juga, Bu. Nah, masalah dia mengakunya dari teman-teman program. collection kali ya Pak? Betul. Dari program katanya. Nah, saya bilang, ya bisa dibantu, saya bilang begitu kan. Terus kata dia, Pak saya tidak bisa menghubungi nomornya gimana, sama aja kok Bu, masih belum ganti, saya bilang gitu kan. Nah, terus dia nggak bisa nelfon katanya, dia telepon saya. Ya, kan saya udah sampaikan kemarin pesennya, setiap di telepon saya udah sampaikan kok gitu kan. Terus Pak, maaf Pak, saya boleh tahu nggak Pak responnya Bu pada saat hubungin beliau Pak? Nggak apa-apa kok, dia selalu jawab kok, katanya selalu respon kok. Terus pernah datang juga kok orang ke rumah gitu kan. Oh ya berarti kan dia ada respon dong. Maksudnya nggak ada masalah katanya. Mungkin kalau nggak kejawab mungkin lagi di jalan gitu, katanya nggak ada gimana. masalah ya Pak? Maksudnya jadi selalu angkat telepon. Kalau misalkan lagi nggak keangkat ya mungkin lagi di motor atau mungkin lagi di mana, nggak kedengaran atau gimana gitu katanya. Nah terus kan yang tadi itu saya bilang kan, yang nelfon saya tadi itu, ya udah Pak titip pesan aja Pak, kata dia kan. Oh iya siap, saya pesan katanya. Terus titip nomor telepon sama email katanya, biar nanti untuk programnya itu katanya. Ya udah di WA aja Mbak, saya lagi di jalan, saya Bapak siapkan pulpen sama kertas. Ya gimana nyiapin Mbak, saya lagi di jalan, saya bilang gitu kan. Nah terus yang nelfon saya itu maksa lah, Bapak nggak bisa WA katanya dia kan, karena ini dari sistem. Ya terus gimana Mbak, saya lagi dia nggak bisa nulis juga, saya bilang gitu. Nah terus dia tetap maksa lah. Terus saya juga, lo kok maksa gitu sih Mbak, saya bilang gitu. Ya terus dia ngamuk. Ya kalau nggak bisa ditelepon, iya kita bisa telepon Pak katanya. Ya kalau nggak bisa telepon datang aja ke rumah. Lah Bapak siapa nyuruh saya? Lah saya langsung emosi dong dengarnya. Lah kamu juga siapa nyuruh saya bilang. Terus dia marah-marah saya gitu loh. Kok kamu marah-marah sama saya? Saya dibilang marah-marah bagaimana gitu kan. Lah lagian kamu yang ngeyel gitu, orang lagi jalan bisa nulis. Kalau saya di kantor saya bisa. Ini saya lagi pulang makan loh, lagi jalan, nggak ada pulpen, nggak ada tulisan. Saya nulis pakai apa? Saya bilang gitu. Kalau di kantor iya saya tulis. Orang lagi di jalan udah berkali-kali saya bilang nggak ngerti-ngerti, saya bilang gitu kan. Nah terus dia bilang, Bapak kok marah-marah sama saya kok? Terus Bapak siapa? Suami saya nyuruh saya. Lah kamu siapa nyuruh saya? Saya bilang, saya di sini aja Pak, dia bilang. Terus saya laporin itu tadi. Soalnya kan saya nasabah juga ya Bu ya. Maksud saya nggak ada masalah dengan CIMB. Masalah kan sepupu ya. Maksudnya setiap ada pesan saya sampaikan. Terus dia yang urusan kok saya yang direpotin gitu loh. Saya kok udah bantu kok. Kan fungsinya emergency contact itu cuma menyampaikan informasi ya, atau apa berita gitu ya Bu ya. Iya. Terus kenapa seakan-akan saya yang diteror gitu, maksudnya saya udah sampaikan. Terus ya masalah apa segala macam ya itu urusan kalian gitu loh.
Menjadi kontak kan fungsinya begitu. Kalau menagih ke saya bukan salah-salah prosedur, saya bilang gitu. Saya di bank juga kok, saya tahu kok, saya bilang gitu. Makanya saya juga emosi tadi tuh sama yang Mbak yang nelfon tadi itu. Nah, terus saya bilangin, ini telepon nih saya nggak dia marah-marahin. Oh, siapa? Kata dia, biarin saya laporin juga, kata dia. Soalnya kan dia selalu respon kok, maksudnya dia tidak Iya sih Pak, tapi menghindar. kalau saya cek itu sih memang kita sudah pernah kirim sebenarnya Pak untuk program buat beliau. Iya, Nah, cuman memang belum pernah direspon Pak. Kita tuh tanggal iya, 8 Januari iya maksud saya itu itu kan itu urusan ya. si Jadi Aimee sama dia ya. Maksudnya kan saya sebagai emergency contact yang dititipin pesan. Saya dititipin ya pesan ya. loh, maksud saya sebagai penitip pesan saya juga bisa boleh terima atau enggak kan. Jadi selama ini kan saya udah bantuin, saya terima pesan saya sampaikan. Cuman saya kok digituin ya, maksudnya kesannya saya yang lawan prestasi Tapi gitu. tuh nggak pernah ini ya Pak. Maksud saya tidak keberatan kalau pengen dihubungin ya Pak Ya, ya. dia Apa jadi memang beliau dia tidak? merasa gini loh, merasa nggak enak sama saya. Lah saya nggak apa-apa Oh kan. gitu. Loh, kok kenapa dihubunginya ke sana sih? Maaf ya, kata dia. Emang dia urusan dia kan. Jadi saya yang ditelepon-teleponin, dia juga merasa nggak enak. Ya kan saya maksudnya saya nggak mau tahu urusan orang ya. Iya Maksudnya ya. saya cuma menyampaikan pesan yang disampaikan. Ya udah saya udah sampaikan urusan apa itu saya nggak mau tahu gitu lebih dalam gitu kan. Tapi cara naginya Iya. kok gitu ya. Masa-masa saya udah sampaikan pesan terus saya lagi Iya jalan nanti gini aja disuruh deh nulis. mungkin Pak. Ya maksud saya nanti biar nanti yang hubungin bukan lagi dengan kolektornya. Kalau untuk hubungin ke Bapak mungkin nanti dibantu dengan leadernya aja yang hubungin ke Bapak. Ya boleh Jadi siapa aja. makanya Saya maksudnya kalau ya saya bisa bantu saya bantu. Cuman saya posisi lagi ya. jalan saya suruh nulis saya nggak ada pulpen atau apalah. Terus dia ngomongnya seperti itu kan saya juga emosi jadinya lah. Bapak Iya. siapa saya nyuruh saya bapak suami saya katanya gitu. Lah Mbak kamu siapa nyuruh saya juga saya bilang gitu. Kan jadi begitu kan. Saya nggak terima saya laporin aja tuh anaknya yang satu itu. Oh makanya saya kok tadi diminta tolong dengan bagian kontak center untuk konfirmasi ke Iya, Bapak makanya Bu, langsung. makanya kan maksud saya juga tahu kok, saya kan orang bank juga. Collection ya, maksudnya collection emang sama yang bersangkutan. Kalau emergency contact kan fungsinya cuma sebagai penyampai informasi kan. Iya. Kalau dia nyuruh saya untuk, ada juga yang bilang, ibunya bayar nggak Pak? Lo mana saya tahu itu urusan kalian sih bilang. Kenapa Pak? Maaf? Ibunya mau bayar nggak Pak? Lah mana saya tahu itu kan urusan kalian mau bayar apa enggak segala macam kan bukan urusan saya. Saya kan cuma dititipin informasi, tolong direspon kalau ditelepon atau apa saya bilang gitu. Nah terus Baik, Pak. ya udah saya udah sampaikan terus ada apa? Kalau nagih-nagih ya ke dia, kok ke saya sih saya bilang begitu kan. Nah tadi yang nggak mengenakan sih tadi yang tadi itu tuh, maksudnya saya udah baik-baikin ya Bu ya. Iya. Maksudnya saya kan berarti udah banyak dong Pak yang hubungin Bapak ya? Udah beberapa kali. Bapak bilang. Udah beberapa kali. Okay. Dan terus maksudnya ya saya sampaikan ya udah kan dibilang dicariin Bang Niaga. Oh iya siap direspon kok orangnya udah datang ke rumah juga kok kata dia gitu kan. Terus oh berarti kan direspon dong sama dia. Kalau direspon sih belum Pak. Oh ya nggak tahu belum, ya pokoknya dia jawabannya begitu. Yang penting saya dari si Aimee udah memberikan titipin pesan saya udah sampaikan ya maksudnya dalam artian ya emergency contact ya saya kan maksudnya saya udah menyampaikan pesannya terserah dia menjawabnya respon atau enggak tapi jawabnya respon kok tapi saya nggak tahu realnya seperti apa kalau misalkan emang tidak bisa dihubungi atau apa saya juga nggak di dekat dia gitu loh saya kan tapi kalau kan dia di Ciputat saya juga udah lama nggak ketemu kalau misalkan emang nggak bisa ditelepon ya samperin aja ke rumahnya saya bilang gitu kan dia ada di rumah kok rumahnya nggak pindah yang masih atau di Ciputat ya Pak yang di itu ya itu rumahnya kan rumah di situ nggak mungkin pindah juga di Sarua nomor teleponnya nggak mungkin ganti dia nanya nomor telepon juga masih itu kok 40-50 belakangnya ya nggak berubah dong saya tidak bisa hubungin Pak ya saya juga nggak tahu kenapa bisa dihubungin saya bisa kok saya bilang gitu terus dia malah tapi beliau tuh sebenarnya juga masih kerja kan ya Pak ya kalau di data kita sih maksud ini Pak Alam Sutra iya emang di situ kan kerjanya dari dulu nggak pindah-pindah juga. Nah dia juga kalau saya boleh tahu apa sih kok ngajar atau administratif ketausahaan? Oh dosen. Nah terus waktu itu dia juga nggak terima tuh. Kenapa nagih nelfonin atasannya kan urusannya sama dia ya. Maksudnya salah juga dong prosedurnya gitu loh. Dia sempat cerita sama saya. Lah kok dia telepon atasan saya katanya dia gitu.
Maksudnya urusannya kan Soalnya, per orang nih Bu ya. Jangan merembet ke orang lain gitu loh maksudnya. mungkin pada saat itu disambunginnya ke sana kali Pak. Ya Kalau nggak kita ngerti kan juga, pokoknya dia cerita. extension itu disambunginnya dari Betul. operator ya. Betul. Cuman tapi di sini kita Ya maksudnya mungkin kalaupun historical nggak, sebelumnya kali Pak. kalau nggak, Ada historical. ya betul. Kalau misalkan nggak sama orangnya, jangan disebarin orang ada masalah dengan ke orang lain dong, gitu kan itu privasi juga kan, nggak etis juga maksudnya yang bermasalah siapa terus orang Tapi, lain kena imbasnya gitu, infonya begitu. Iya, tapi kalau di sini sih saya cek memang ini malah baru mau dilakukan penagihannya ke Pak, penagihan lewat visit. Saya nggak tahu kemarin tuh Ibu ya, apakah saya niaga atau ya, tidak. Nggak tahu, Tapi pokoknya dia pernah kalau cerita saya lihat, ada yang ditagih ke atasannya katanya. oh iya. Pokoknya dia cerita Soalnya itu, pokoknya saya nggak dengerin aja maksudnya. Jadi beliau itu juga sebenarnya ngajar ya Pak? Betul, ya mungkin dia ngajar atau apa, mungkin nggak pas di telepon lagi ngajar atau gimana, saya nggak tahu ya. Jadi takutnya gini Pak, jadi kan saya juga bisa sampaikan nih ke teman-teman di collection, mungkin karena memang profesinya ini adalah dosen, ya bisa jadi jam kerjanya pasti berbeda dengan kita yang karyawan. Iya betul, makanya Pak? kan dia nggak bisa menghubungin, dia langsung hubungin saya terus ngeluh-ngeluh ke saya, ya saya juga nggak tahu kenapa dia tidak bisa dulu, ya mungkin lagi di jalan atau apa gitu kan. Iya. Nah terus saya yang tapi dipaksa-paksa gitu, saya juga etis juga menurut saya nggak tahu nih Pak, saya minta tolong kalau Bapak mungkin Bapak update nggak ya Pak untuk alamat emailnya. Jadi maksud saya gini. Oh saya pribadi itu nggak tahu Bu, maksudnya kalau Ibu misalkan nggak bisa, kan nomornya nggak berubah ya, di WA aja maksud saya tuh. Mungkin iya, cuman kita kalau untuk WhatsApp memang kita nggak ada akses untuk situ. Ya. Tapi nanti saya coba ini deh, saya coba email beliau lagi ke alamat yang tertera di sini. Maksud saya kan kalau collection kan gini Bu, kalau misalnya nggak ada telepon dihubungi segala macam kan bisa didatengin rumahnya, dicari, dicek. Maksud saya begitu. Nah itu kalau saya lihat datanya memang ada data sih, ada rencana planning ke situ kalau saya lihat ya. Biarin itu kan strategi teman-teman di collectionnya, tapi makanya saya mau validasi ke sini, saya konfirmasi langsung nih ke Pak pertama saya bilang makasih nih Pak udah disampaikan, sehingga memang saya bantu kok Bu, saya ngerti, maksudnya kan saya juga di bank, maksudnya kan masalah apa. Bapak bagian apa Pak maaf kalau di bank? Saya bagian analis, dulu juga sempat penyelesaian analis kredit. Ya. Saya juga sempat penyelesaian kredit kok Bu, maksudnya masalah kredit tahulah cara nagihnya. Iya. P1, 2, 3-nya juga tahu. Analisanya juga siapa gitu kan. Saya juga dulu mantan marketing KTA kok, tahu kok prosedurnya. Siapa, jadi Pak? Makanya saya. Oh, Bapak. Saya dulu pernah di KTA Citibank, KTA ini. Jadi kan maksudnya tahulah prosedurnya yang mesti konteks. Di bisnis unitnya Pak. Dulu kan masih agensi Bu. Di mana Pak maaf agensi? Dulu kan outsource, kalau untuk KTA atau kredit kan outsource kan. Oh, untuk apanya nih Pak? Collectionnya atau marketingnya? Marketing dulu. Oh iya, telemarketingnya kan? ya. Kalau di sini masih outsource juga kan, vendor juga kan? Enggak. Kalau kaliannya ada beberapa sih Pak. Ya maksudnya, jadi kontrak tahu lah maksudnya pakai vendor atau apalah gitu deh yang mengataskan nama niaga, jadi tahu prosedurnya juga tahu. Makanya kalau misalkan dia minta bantuan saya bantu, maksudnya selama kerja gitu Bu. Cuman caranya itu loh, saya maksudnya yang saya tidak terima, maksudnya saya tidak menghindar apa, emang saya lagi di jalan gitu loh. Tapi saya dipaksain nulis. Jadi memang Bapak diminta untuk mencatat ya. Tapi kondisi Bapak lagi di jalan. Saya lagi di jalan, berkali-kali saya bilang, tapi dia tetap ngotot lah. Kok Ibu maksa sih, saya bilang. Terus dia maksa. Ya Ibu, kita tidak bisa menghubungi dia ya. Gimana? Saya juga nggak tahu. Kalau nggak bisa dihubungi, datangin aja Bu, saya bilang gitu. Lah, Bapak siapa yang saya suami saya? Lah, kok begitu sih? Bilang saya mau sih. Maksudnya, lu udah saya bantuin, kok lu ngejar-ngejar gua gitu loh. Setelah prosedur juga lo kalau masa-masain gua gitu. Maksudnya kan urusan lo sama dia. Iya. Ya, saya mohon maaf nih ya, mungkin tadi apa-apa Bu, maksudnya tolong disampaikan aja. Tidak nyaman Bapak dihubungi. Iya, nggak nyaman. Cuman itu saya nggak nyaman. saya makasih banget, tapi nanti mungkin kita masih butuh untuk informasi kalau untuk nyampein pesan ke kita. Ya nggak apa-apa, kalau diminta pesannya saya sampaikan kok. Maksudnya ya tolong lihat kondisi juga gitu loh. Kalau misalkan saya sering diteleponin, saya sampaikan. Oh sering Pak. Tapi jangan caranya begitu gitu loh, kalau misalnya masa orang lagi apa ya, gitu aja ya Bu. Terima kasih ya. Baik, terima kasih banyak ya. Selamat malam Bapak.